Nah, suhu dingin tersebut bisa merusak sel drone kalian. Halo, bertemu lagi dengan saya Rofi and Jaidan. Mungkin pada kesempatan kali ini video yang saya upload cukup berbeda dengan video-video yang lainnya, dimana video yang lainnya mungkin saya banyak di balik layar, tetapi saya kali ini mencoba untuk tampil di depan layar. Dan ya sudah lama juga sih nggak upload video. Jadi pada kesempatan ini saya bakal menjelaskan dan sharing kepada kalian untuk bagaimana cara atau tips and trick yang saya akan bagikan ini tentang merawat baterai drone agar tidak cepat ngedrop, rusak, dan tahan lama. Baik, kita langsung lihat videonya. Oke, dalam hal ini saya membawa dua sampel baterai, yaitu DJI Mavic Pro Series Platinum, di mana baterai ini mempunyai kapasitas 3830 mAh yang diklaim dari DJI-nya bisa terbang sampai 30 menit lah. Tapi ya kenyataan saya di lapangan dia hanya bisa flight sampai 20 menit, bahkan di 15% dia sudah return to home. Baik. Yang pertama, simpan baterai kalian di tempat kering, jauh dari debu, dan tidak dalam kondisi suhu yang tidak stabil. Misalkan di ruangan panas, di ruangan dingin, itu membuat baterai kalian cepat ngedrop dan selnya akan cepat mati. Itu yang pertama. Dan di sini saya untuk mengantisipasi hal itu, saya menyimpan tempat kedua baterai ini di dry box yang berkapasitas diameternya cukup untuk menyimpan drone saya dan ketiga baterainya. Dry box itu untuk penyimpanan jangka lama. Jadi direkomendasikan untuk kalian yang mempunyai drone-drone yang cukup simpel seperti Mavic Pro, cukup beli agar baterai dan si sel-sel baterainya aman. Jika disimpan dalam jangka waktu lama, kalian cukup membeli dry box aja yang ya murah sih, harganya cuma 150.000 dibanding kita harus menyervis atau membeli baterai kembali. Baik, yang kedua, jangan coba terbangkan drone kalian di dalam kondisi yang tidak stabil atau suhu yang tidak stabil. Misalkan saya ambil kasus di atas pegunungan. Di atas pegunungan itu rentan kondisi suhunya mungkin di bawah 10 derajat ya. Nah, suhu dingin tersebut bisa merusak sel drone kalian yang kemungkinan dia akan ngedrop dan cut off di atas saat kita menerbangkan drone. Dan itu berakibat fatal, bisa mengakibatkan crash. Di sisi itu, menerbangkan drone dalam kondisi suhu dingin juga membuat daya jelajah baterai menjadi cepat habis. Misalkan biasanya kita menerbangkan 20 menit, ketika kita menerbangkan di suhu dingin itu mungkin kita hanya bertahan 15 menit sampai 17 menitan. Oke, yang ketiga, jangan terbangkan drone dengan kondisi baterai sisa terbang sebelumnya. Atau dalam hal lain, jangan terbangkan baterai drone sisa di tempat lain yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Misalkan si A menerbangkan drone di titik A, kemudian si A tersebut menerbangkan lagi drone di titik B keesokan harinya dengan baterai sisa penerbangan di titik A. Nah, itu pun bisa menyebabkan cut off motor di atas atau di udara. Si sel baterai drone tersebut dia mungkin terjadi pembekuan atau ngedrop ketika ada penerbangan kedua kali dengan jarak waktu yang lumayan lama. Baik, yang keempat, jangan masukkan baterai drone ke dalam tas atau mencoba mencharger baterai drone dalam keadaan panas sehabis terbang sebelumnya. Hal itu bisa menyebabkan sel baterai drone di dalamnya itu dia cepat berkurang dan cepat mati. Nah, itu penyebab cut off saat penerbangan berikutnya, atau si sel-sel di dalam baterai tersebut menjadi kembung. Jadi lebih baik didinginkan terlebih dahulu, kemudian baru masukkan tas ataupun di charger. Nah, yang terakhir, jangan pernah kalian membeli baterai drone bekas atau sisa-sisa pemakaian yang sudah menggelembung,
yang berarti kan selnya sudah bocor. Hal itu dapat berakibat fatal karena ketika kita menerbangkan drone, baterai-baterai yang sudah menggelembung atau bocor tersebut rentan terlepas dari dek si drone-nya. Jadi baterainya terlepas saat drone terbang di udara. Itu sangat berbahaya dan mungkin itu merupakan human error yang sangat-sangat fatal. Oke, segitu aja video dari saya kali ini tentang tips and trick merawat baterai drone agar tahan lama, tidak mudah drop, dan awet tentunya terhadap drone-nya. Oke, mungkin kita bertemu lagi di kesempatan lain waktu. Bila ada yang mempunyai pertanyaan, boleh email saja ke email pribadi saya. Nanti saya akan buatkan konten selanjutnya tentang tips and trick yang bermanfaat mengenai dunia aerial atau drone. Terima kasih, sampai bertemu kembali.